kita hari ini sungguh keras dan tegas. Ada seorang ibu tua janda dihadapkan kepada seorang hakim dan kepadanya dituduhkan perkara mencuri roti dari toko roti. Jadi ketika hakim bertanya kepada ibu itu, "Ibu, kenapa mencuri roti?" "Mohon maaf Bapak Hakim yang mulia, saya mencuri karena saya tidak punya uang. Anak putri saya yang sudah janda sedang sakit dan cucu saya perlu makan juga, sehingga saya harus mencuri karena tidak ada yang mau memberikan makanan kepadaku." Si hakim, karena memang peraturan, dalam hati memang dia sudah terenyuh dan mengatakan, "Baiklah ibu, tindakan ibu memang melanggar aturan." Jadi ibu didenda 2 juta. Tapi Bapak Hakim ini mengeluarkan uang dari sakunya 2 juta. Ini ibu bayar dendanya. Hakim melanjutkan, "Dan saya juga menjatuhkan denda untuk semua warga di kota ini sebesar 1.000 rupiah per orang, karena telah membiarkan ibu ini kelaparan, tidak ada yang peduli." Si ibu itu sangat terenyuh dengan hakim itu. Memang hakim itu memutuskan hukum dengan baik, tapi tidak hanya perkara hukum. Dia melakukan sesuatu yang mengangkat harkat dan martabat dari si ibu itu. Jadi peraturan tidak hanya sekedar peraturan dilaksanakan. Ada sesuatu yang lain. Ya, ada sesuatu yang menjadi roh dari keputusan itu, yakni kebaikan. Jadi semua orang di kota itu juga didenda, termasuk pemilik toko roti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seperti saya katakan tadi dalam kata pembuka, bahwa pada hari ini Yesus mengajak kita untuk memurnikan hati dan pikiran kita. Seandainya hati dan pikiran kita jernih, murni, kita tidak perlu aturan-aturan, karena semuanya bertindak karena kasih. Nah, dalam Injil tadi Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus menegaskan itu karena selama ini dia dituduh melanggar aturan. Aturan berpuasa, aturan berpantang. Dia ditegur oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan murid-muridnya juga. Tapi Yesus selalu membela muridnya, membela murid-muridnya di hadapan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus pernah berkata, "Haruskah orang-orang berpuasa ketika mempelai berada bersama mereka?" Tidak. Ketika orang berpesta tidak ada yang berpuasa. Maksudnya adalah Yesus adalah pengantin itu, Yesus adalah Mesias itu, karena orang berpuasa untuk mempersiapkan diri menantikan Mesias itu, dan Mesias itu sudah ada. Berarti tidak perlu lagi orang berpuasa. Cuman memang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak memiliki hikmat itu, sehingga mereka berpikir hanya demi aturan. Nah, aturan-aturan dalam kehidupan bangsa Yahudi sudah sangat banyak, ya. Kitab suci Perjanjian Lama semuanya, hampir semuanya berisi aturan-aturan. Hukum Taurat, yakni
5 buku pertama dalam Injil. Kalau Bapak Ibu masih ingat, apa itu? Kejadian. Sesudah Kejadian apa? Keluaran. Ayo kita ujian kitab suci dulu. Yang ketiga apa? Imamat. Keempat, Bilangan, Ulangan. Ya. Kelima buku inilah yang disebut hukum Taurat, buku Musa, ya. Dan tentu banyak peraturan-peraturan di dalam. Dan ada juga kitab para nabi, ya. Kitab para nabi contohnya Nabi Yesaya, Nabi Yeskel dan segala macam. Itu juga banyak aturan. Sudah banyak aturan, tapi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat masih ditambahi 613 aturan. Aturan sebenarnya yang sederhana-sederhana, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka hebat, mereka buatlah itu dan mempersulit kehidupan semua orang.